Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Ngopi Bareng Ate, ngobrol inspirasi bersama dengan Awaludin Tahir. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali, berat seperti kata Dilan. Beliau mantan jurnalis, kemudian mantan binaragawan, enggak ya? Tapi beliau adalah praktisi marketing. Saya lupa istilahnya apa, nanti kita tanyakan langsung kepada beliau. Siapakah dia? Nah, mari kita temui. Beliau adalah Zulkifli Ate. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Silakan menyapa viewer kita. Halo, saya Zulkifli Ate, ya, seorang praktisi marketing dan praktisi brand. Oke, namun sebelum kita mulai, seperti kata orang bijak, nggak ngopi, nggak mulai. Nah, Kita ngopi dulu. Nah, pertanyaan pertama, Bang Zul. ya, Pak. Anda itu praktisi marketing. Apa namanya tadi? Brand aktivis, praktisi. Praktisi brand ya. Aktivis brand. Apa itu maksudnya? Jangan bikin bingung kita gitu. Istilahnya terlalu berat, Pak ya. Ya. Sudah berat badannya juga, istilahnya sudah berat. Kalau praktisi brand itu lebih ke membantu pengembangan brand-brand lokal sebenarnya, Pak. Membantu pengembangan brand lokal. Ya, produk-produk lokal. Brand lokalnya itu digarisbawahi berarti ya. Mm-mm. Kenapa brand lokal? Iya, karena kan dianggap sebagai usaha yang berada di daerah gitu kan. Nah, biarpun di Jakarta sebenarnya tetap dianggap brand lokal. Lokal Jakarta gitu ya. Iya, lokal Jakarta. Oke. Atau Makassar. Oh, brand yang lokal dibantu menjadi membesar, Iya, menjadi brand berskala internasional. internasional. Global thinking gitu ya. Iya, global thinking. Walaupun produknya lokal. Walaupun produknya lokal. Seperti kopi ini. Nah, iya ini. Produk lokal tapi rasanya internasional. Luar biasa. Oke, sebelum kita terlalu serius, saya ingin tanya soal berat. Boleh? Boleh, Pak. Berapa berat? Itu saya nggak enak ngomongnya, Pak. Benar nih. Itu nggak ditimbang ya. Kalau berat sekarang 125. Astagfirullahaladzim. 3 kalinya saya itu. Iya ya. Saya harus 3 kali makan ya. Pada impian saya itu mau kurus. Katanya saya dengar-dengar malah waktu masih kuliah gitu tidak seksi ini Anda. Iya, benar. Waktu kuliah ya biasa-biasa saja. Tipis ya. Tipis ya. Tipis. Mana enak waktu badan tipis-tipis atau Sekarang dong. enak sekarang? Iya. Bahagia. Bahagia, happy. Kalau dulu nggak berani, takut, ada kayak khawatir, canggung depan orang itu kayak. Oh gitu. Kalau sekarang itu Orang yang canggung sama takut orang. orang takut dulu. Ya. Oke. Jadi ini satu pesan buat Anda yang merasa berbadan seksi berat seperti beliau. Cuek aja karena itu menunjukkan kadar bahagia. Iya. Wah, saya ini menderita berarti ya. Oke. Kegiatan sehari-harinya apa sih selain menambah berat badan? Selain kegiatan hari-hari itu ya lebih banyak ke ini juga, live streaming juga, ada kan promosi atau nge-training teman-teman marketing, jualan online juga, Pak. Saya lihat aktivitasnya sebagai mentor gitu ya. Iya, mentor. Nah, ada satu hal lagi yang saya sangat penasaran dari dulu. Saya ingin tahu apa betul Bang Zulkifli Ate itu wali kotanya sih. Kita itu jadi orang penting nggak usah mengaku-ngaku. Biar masyarakat yang Jadi seperti ustadz ya? Iya. Diangkat secara de facto. Iya, de facto. Dipaksa kan? Dipaksa. Iya, jadi orang terutama masyarakat Facebook, teman-teman bilang wali kota. Ini nempel. Saya juga nggak pernah bilang seperti itu. Oke, buat Anda yang tidak tahu Sudiang itu di mana, Sudiang itu masuk ke NKRI ya. NKRI, tapi beda provinsi dengan Sulawesi Selatan. Meskipun jaraknya seperti Jakarta Bekasi lah ya. Tapi untuk ke Sudiang itu Anda perlu perjuangan yang luar biasa, saudara-saudara. Sehingga Sudiang mengangkat wali kota.
Nah, inilah wali kotanya Sudia. Daerah sendiri. Wah, luar biasa ya. Eh, jadi kegiatan sehari-harinya itu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang agak serius. Apa problem yang dialami oleh produk-produk baru atau produk lokal sehingga butuh bantuan dari Bang Zul? Iya. Problemnya itu biasanya mereka tidak mengerti produk itu mau dibawa kemana. Tujuannya ya. Mereka hanya melihat produk itu sebatas produk saja. Ya misalnya kayak boroncong, dia hanya sekedar ini kan hanya sekedar makanan. Ini kode kayak ini. Ya. Boleh dicoba dulu. Jadi dia hanya melihat ya makanan, sekedar hanya makanan. Tapi brand itu sebenarnya melihat produk lebih dari itu. Makanya kenapa value-nya naik. Ini mungkin kalau di warkop harganya berapa Pak kira-kira Pak kopinya? Kalau warkop Daeng Rahing ya itu sekitar 10.000. 10.000 Pak ya. Nah kalau pindah di brand-brand internasional, kalau kita nongkrong di mall, Di Starbucks misalnya. ya Starbucks saya nggak merek ya. Oh, nggak apa-apa. Biar Starbucks anu kita ya. Itu bisa sampai berapa? 50 ribuan. 10.000. Tapi padahal sama-sama kopi, sama-sama kopi tanpa gula lagi kan? Iya, iya. Jadi itu nilai value terbesar dari sebuah brand. Oh, jadi nilai yang dikandung oleh produk. Iya. Bisa dia value-nya naik dengan apa cara kita memasarkan produk itu sendiri ya. Akhirnya price-nya juga naik. Price-nya juga Naik. otomatis ikut naik. Wah, luar biasa ya. Apakah produk lokal bisa dibuat seperti itu? Bisa sekali. Kalau sisa kita nyari sebenarnya produk unggulannya kita itu di Sulawesi Selatan itu apa, itu kan? Oke. Kalau di Brazil tomat itu tomat luar biasa. Brazil tomat. Oke. Terakhir saya nonton film Rich on Love itu bagaimana tomat biasa saja kalau kita lihat itu bisa dikemas jadi luar biasa dan dipasarkan internasional gitu. Padahal tomat ya. Tomat Di sini pernah mencapai harga 10.000 aja. 10.000 aja. Nah itu Sekilo. Ya mungkin kan hanya sebatas dilihat komoditi bukan sebuah brand. Oh. Kalau dia sebuah brand, itu akan lebih istilahnya ya orang sudah ngelihat kualitas, orang sudah ngelihat proses, bahkan kalau perlu orang lihat story. Bagaimana tomat itu diproduksi. Nah, itu yang bisa mengangkat sebuah value dan nilai. Ya, Bang Zul. Mau pertanyaan santai apa serius? Wah, saya senang serius, Pak. Karena saya itu wartawan politik sebenarnya. Luar biasa ya. Makanya sedikit. Kenapa berhenti dari aktivitas jurnalis? Bukan berhenti ya? Bukan berhenti. Profesi tetap, Pak. Masih Tetap. sampai sekarang. Mau disuruh menulis pun masih mau saya. Tapi ada sesuatu hal yang menurut saya sudah cukup. 10 tahun jadi jurnalis, terutama di bidang politik, kayaknya udah cukup. Nyari sesuatu hal yang baru lagi. Ini saya lihat sendiri. Jadi Bang Zulkifli ini hobinya mencari sesuatu yang baru. Iya. Tapi istri tetap yang lama. Waduh Pak, direkam ya Pak. Iya masih dong, setia saya. Ya itu. Setiap tikungan ada. Oh, astagfirullahaladzim. Masih bisa nikung begitu. Oke. Jadi sesuatu yang baru itu challenging ya. Iya benar, challenge. Kita harus ngelihat potensi kita itu apa sebenarnya. Itu yang membuat saya sebenarnya lebih senang sesuatu hal yang baru. Saya dengar pernah juga terlibat di sinematografi gitu, urusan perfilman. Ya. Bagaimana ceritanya? Malah sebenarnya kalau dibilang sinematografi lebih duluan daripada digital marketing atau mentor ini. Oh ya? Iya, di Jakarta kemarin lebih senang bikin dokumenter. Ya jurnalis soalnya ya. Dokumenter terus bikin senang ikut lomba-lomba fotografi juga gitu. Oh, sebagai model apa fotografernya? Kalau model kurang aja. Makanya tahu diri. Makanya lebih senang jadi fotografer. Oh, jurnalis, fotografer, dokumenter film juga. Sekarang jadi praktisi brand marketing. Wow. Itu malah gemuk ya, bukan malah kurus karena aktivitasnya banyak begitu ya. Karena stres. Oh, kalau stres malah gemuk. Gemuk kan tadi ada dua stres itu, ada yang stres mau makan, ada yang stres tidak mau makan. Anda yang Saya mau makan. pasti itu sudah ya. Oke, Makassar sebagai katanya mau dibikin jadi kota
gastronomi ya. Gastronomi ya. Kota kuliner gitu. Banyak makanan-makanan yang khas gitu, soto apa. Anda suka makan apa? Ini kayak filmnya Pak Amal. Coto atau Gondro ya? Oh. Saya sukanya Palmas, Pak. Nah, di sini. Oh, nanti kita bikin lagi filmnya itu. Palu basah versus apa gitu ya. Iya. Saya sukanya Palmas bukan. Palu basah luar biasa. Daging dan kuah-kuahnya. Saya juga suka palu basah. Tapi saya lebih suka konro sih. Oke. Pertanyaan, balik lagi ke pertanyaan serius. Dari beberapa brand lokal yang sudah dibantu untuk up gitu ya. Ada success story. Success story. Brand lokal apa yang Yang paling menarik di Sulawesi Selatan sebenarnya itu ada apa, buah lada ya, lombok ya. buah lada? Iya, katokon. Hah? Lombok katokon. Oh, saya baru dengar itu. Itu Toraja ya, Toraja. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan, bahkan sudah banyak dilirik sebenarnya dari luar negeri. Itu produknya itu luar biasa. Lada ya, jenis lada ya? Lombok lah, lombok. Cabai ya. Cabai. Bagaimana bentuknya? Dia kayak mirip paprika kecil. Paprika kecil. Tapi pedasnya luar biasa. Dia levelnya bisa sampai level 9 lah. Pedasnya itu pedas ya bukan hanya sekedar pedas, tapi memang panas gitu. Dan Hangat gitu ya? Nah, itu apa? Brand lokal. brand lokal itu bahan Produk bakunya, lokal. iya, Bahan ada baku sini. Iya, di Dikemas di packaging, packaging. kemudian diekspor. Gitu. Iya, untuk sementara saya lihat teman yang ngelola ini masih berusaha untuk sampai ke level itu, Pak. Sekarang baru dipasarkan di Indonesia aja, dalam negeri. aja. Bagaimana ceritanya? Dulu masih belum tahu ini apa gunanya gitu ya? Awalnya sebenarnya dia juga iseng. Dia katanya dengar apa-apa materi saya waktu itu. Ya kalau ini di kampung saya kan ada lombok. Dari mendengarkan materinya Bang Zul, dia kepikiran, oh ada lombok di daerah kampungnya dia. Oke. Dari situ dia akhirnya terinspirasi, dia olah, dia bikin variannya, ada yang sampai beberapa varian itu. Nah di situ dia mulai tuh jual dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Dari dianggap tanaman biasa, Sekarang menjadi produk yang punya potensi ekonomi besar. ekonomi. Wah, luar biasa ya. Harusnya Bang Zul ada copyright-nya di situ, enggak? yang paling sedang terpenting mereka bisa Berkembang ya. Kita bicara politik sedikit ya. Boleh lah ya. Oke. Nah, sebagai wali kota tetap yang dipilih secara aklamasi oleh netizen, Sudiang, kira-kira pilkada sebentar lagi ini, Bang Zul pilih siapa? Waduh, ini sedikit berat Pak ini. Oh, memang berat sekali malah. Sekali, makanya sesuai dengan topiknya. Jadi kalau saya ngelihat ya masih semua sama ya Pak ya. Ya kita netral aja dulu melihat situasi sampai betul-betul ada hal yang berbeda dari calon-calon yang ini, kan? Ya, kalaupun juga saya memilih, ya kita sudah jadi wali kota masa milih. Masa milih lagi ya? Ya jadi ya kita ngelihat dari prestasi juga, ngelihat dari track recordnya. Track record yang penting ya. Bukan karena teman ya. Kalau saya tidak ada nama teman. Kecuali kalau ada duit di belakang. Begitu ya? Iya. Manito. Berapa? Bahaya juga. Nah, kenapa apa latar belakangnya sehingga Bang Zul ini dipilih menjadi wali kota Sudiang? Itu kata netizen ya. Netizen. Bahaya sekali kalau kita ngaku-ngaku. Jadi sebenarnya lebih ke tempat tinggal ya. Tempat tinggal, dan memang saya sudah sejak SD saya ditinggal di Sudiang. Di Sudiang. Jadi tahu lah bagaimana Sudiang itu sepi-sepinya ya, sampai sekarang jadi rame-rame gitu kan. Jadi ya akhirnya orang ngelihat saya juga jauh di sana tinggal, ya, menganggap sudah ya wali kota Sudiang aja. Gitu.
Orang bilang kalau ke Sudiang itu harus pakai paspor. Paspor. Apa betul? Bebas visa sebenarnya. Bebas visa. Bebas visa ya? Bebas visa. Oke. Apalagi kalau Pak Awal saya sudah langsung. Sebut kalau- aja ya, saya temannya Bang Zul gitu Iya, ya. saya punya orang dalam. Oh, punya orang dalam. Memang penting punya orang dalam. Nah, ngomong-ngomong soal orang dalam. Kalau misalnya saya punya produk, dan produk ini saya mau enhance, mau angkat dia, supaya punya nilai brand begitu. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke Bang Zul gitu, atau bagaimana? Kalau saya pasti akan lihat bisnis modelnya dulu. Bisnis model. Terutama kalau di brand itu kan namanya dulu kan, nama produknya apa, Oh, sesuai nggak dengan filosofi yang ingin dibangun untuk produk. produk itu. Jadi melihat produknya sesuai nggak dengan filosofi yang ingin dibangun untuk produk itu. Oke. Untuk apa dia, tujuannya apa, customernya juga. Karena kan kita juga ngelihat customernya. Oh, sasarannya siapa ya? Karena kan customer itu selalu menganggap brand itu sebagai jati dirinya. Jati dirinya. Misalnya Pawal suka dengan Harley, ya kan? Harley saya nggak sanggup. Enggak sanggup kan? Tapi karena kalau kita nempel di situ sudah kelihatan, ini keren nih. Nggak usah pengakuan orang lain. Gitu. Oh, jadi ada emosional blending gitu ada. Iya. Itu terasosiatkan. Seperti kata tadi Pak Awal. Associate ya, Iya. terasosiate dengan Saya produk. dengan Sudiang itu sudah nempel. Jadi akhirnya I dianggap see. sebagai wali kota Sudiang. Padahal saya nggak ngaku. Oke. Saya nggak pernah sebut, saya nggak pernah kampanye. Paham. Tapi orang bilang Ya. saya wali kota Sudiang. Nah itu akhirnya terasosiatkan. Brand itu adanya di pikiran. Brand adanya itu. Oke. Di pikiran. Jadi dia nempel dan itu akan menjadi. Memang prosesnya sih lama, nggak mudah dan yang terpenting dia butuh konsistensi. Konsistensi. Iya. Oke. Jadi saya punya produk, saya sampaikan ke Bang Zul, sasaran produk ini apa? Filosofinya apa? Segmennya apa? Mau dikaitkan dengan siapa gitu. Nah, itulah yang dicarikan, yang dibantu untuk mendapatkan presisi ya. Oh, ini benar-benar gunanya. Contohnya misalnya barongko. Barongko itu siapa sih penikmatnya? Orang makan barongko itu asosiatnya kayak apa? Iya, rasanya dia ngerasain apa? Dia pikirkan apa? Kalau dia makan barongko, dia jadi apa ketika makan barongko? oh, Dia misalnya ketika dia jadi barongko, misalnya saya kepikiran ketika saya bikin iklan barongko, ketika dia makan langsung dia jadi kayak orang Bugis. I see. Atau langsung dia pakai baju pengantin Bugis kan? Oke. Itu menganalogikan, itu memvisualkan dari sebuah produk. I see. Jadi kalau kita pikir ya brand itu sangat feel banget. Jadi dia memang butuh konstruksi lengkap dari nama, gambar, warna, rasa. Ada 5 sense customer. 5 sense customer. Touch, bau, rasa, Oke. ya, dan sentuhan, touch. Setelah itu ada lagi visual dan audio. Oh. Makanya kalau kita dengar tididit, kita nggak usah. Pasti es krim. Pasti es krim. Nggak usah kita tahu namanya apa. Itu kan di audio. Visual ini seperti apa gitu dan. Aroma. Kalau Aroma itu bisa jadi parfum, bisa jadi kopi. Gitu. oh, aroma kopi bikin ya. Makanya ya ada film yang mainkan di kopi itu keren banget sebenarnya. Film apa itu ya? Filosofi kopi. Oke, saya kira warkop yang lain. Boleh nanti juga main. Oke, teman-teman, saya kira tamu kita ini luar biasa sekali ya. Selain beliau menguasai brand, kita tercerahkan mengenai brand, khususnya brand lokal ya. Jadi teman-teman yang punya produk lokal, startup gitu ya, yang baru mulai berbisnis, jangan takut. Anda akan mendapatkan bisa mendapatkan mentoringnya dari beliau. Bagaimana caranya produk ini mempunyai nilai tambah, nilai jual, meskipun produknya lokal. Saya kira bincang-bincang ini sebagai awal perkenalan sudah cukup. Dan kalau Anda ke Sudiang, jangan lupa bawa
paspor ya, dan berkenalan dengan beliau sebagai wali kota Sudiang. Ya, demikian tadi bincang-bincang santai kita, ngopi bareng Bang Zul, wali kota Sudiang, dan seorang praktisi brand marketing. Luar biasa sekali, banyak sekali hal-hal yang baru kita dapatkan. Sampai jumpa di Ngopi Bareng Ate, ngobrol inspirasi bersama dengan Awal Rintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Karena itu.